anaknya tersebut kok ada perubahan menjadi agak murung, kemudian sakit, sering sakit, lalu kemudian minta pulang dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Segala puji Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar tauladan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Azmal Qadim yang berbahagia, ada sebuah pertanyaan tentang santri, tentang anaknya, seorang wali santri yang mempunyai anak dititipkan di pesantren, yang menyampaikan bahwa di bulan-bulan pertama, 3 bulan pertama anaknya masuk pesantren itu dengan suasana hati yang gembira. Terlihat, terkesan ada senyum, ada kebahagiaan selama 3 bulan pertama. Namun kemudian di bulan-bulan berikutnya mulai ada perubahan sikap, mulai ada perubahan pembawaannya. Yang tadinya terlihat bahagia, terlihat gembira, tiba-tiba setelah 3 bulan berikutnya anaknya tersebut kok ada perubahan menjadi agak murung, kemudian sakit, sering sakit, lalu kemudian minta pulang dan lain sebagainya. Menunjukkan bahwa saat itu tidak ada kenyamanan dan ketentraman. Baik para pemirsa, khususnya wali santri yang punya anak di pondok pesantren, memang berbeda-beda masa adaptasi anak-anak ya di pondok pesantren. Di awal-awal masuk pesantren, ada yang langsung bisa beradaptasi, lalu kemudian perlu waktu untuk ada yang bisa langsung beradaptasi dan langsung menyesuaikan. Ada juga yang perlu waktu untuk beradaptasi. Ada yang bisa beradaptasi di awal, lalu kemudian seiring berjalannya waktu tiba-tiba tumbuh ketidaknyamanan atau hadir ketidaknyamanan seperti yang kasus yang tadi disampaikan. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Memang ada beberapa hal yang mempengaruhi atau yang menjadi faktor terjadinya hal tersebut ya. Yang pertama bahwa tentu saja di awal-awal anak-anak masih bersemangat, excited dengan pondok yang mungkin sudah diidam-idamkannya sejak awal, yang sudah dimimpikannya ingin belajar di pondok pesantren, mempunyai banyak teman, mempunyai banyak hal yang baru yang tidak ada atau tidak ditemukan ketika berada di rumah atau di sekolah umum. Namun seiring berjalannya waktu ternyata ada saja hal-hal yang bisa membuat hati tidak nyaman, karena di dunia ini pasti ada positif dan negatif ya. Sudah sunatullah, ada yang baik, ada yang buruk. Dan barangkali seiring berjalannya waktu anak kita itu, anaknya ibu ini bisa jadi bertemu dengan hal-hal yang membuatnya tidak nyaman. Seperti tadi juga disampaikan bahwa pernah ada perseteruan dengan temannya, itu juga termasuk menjadi salah satu yang menjadi pemicu anak kita menjadi tidak kerasan. Biasanya ada ketidakcocokan, ada perselisihan dengan temannya, sehingga kemudian membuatnya hari-harinya tidak tenang, tidak tentram. Atau kemudian bertemu dengan guru yang belum bisa menyesuaikan dengan karakternya, juga bisa menjadi salah satu penyebab. Atau bisa jadi mulai merasa kaget, mulai merasa terbebani dengan rutinitas di pondok pesantren yang ternyata banyak, yang ternyata cukup padat. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya. Atau juga bisa jadi di antara faktor penyebabnya adalah kejenuhan. Ya, mulai tumbuh jenuh dengan rutinitas yang biasanya di pondok pesantren ya monoton begitu, karena tidak ada kegiatan yang bebas seperti halnya di luar. Nah, bisa jadi ada tumbuh kejenuhan. Nah, untuk hal-hal tersebut ya ada solusinya tentu saja.
Yang pertama tentu saja yang perlu kita lakukan terus berkomunikasi dengan para pembimbing tentang perkembangan anaknya, tentang kondisi anak kita yang sedang begini dan begitu. Kalau kondisi anak kita sedang negatif, maka minta pendapat dan sampaikan kondisinya begini dan begitu, penyebabnya ini dan itu, supaya nanti bisa dicarikan solusi oleh para pengurus. Atau kemudian kita juga menasihati anak kita untuk tetap tegar, berteman dengan teman yang baik, cari teman yang baik yang bisa saling mendukung, yang bisa mendukung membersamai perjuangan dalam belajar thalabul ilmi. Atau juga untuk kasus santri yang jenuh, ini juga sunatullah, pasti akan ada datang satu waktu kepada manusia itu rasa jenuh, termasuk kepada anak-anak kita yang ada di pondok pesantren. Jenuh ya, jenuh terhadap kegiatan misalkan, atau terhadap tempatnya yang di situ-situ saja, tidak pernah keluar misalkan. Itu juga sesuatu yang lumrah yang bisa mempengaruhi anak kita menjadi bosan. Dan jenuh itu nanti ada saatnya hilang. Itu sesuatu yang jamak terjadi pada semua santri, rasa jenuh. Dan jenuh itu, rasa bosan itu tidak hanya pada santri, semua manusia juga mempunyai perasaan jenuh, akan ada saatnya hadir rasa jenuh, termasuk buat anak kita yang sedang di pesantren. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana caranya untuk bisa menetralkan kembali kondisi kejiwaannya, psikologisnya, hatinya yang sedang galau, gundah gulana, dan kita normalkan kembali sehingga kemudian anak kita bisa kembali seperti sedia kala, hatinya tenang kembali. Mungkin perlu kita ketika penjengukan misalnya, kita langsung membawa anak kita bertemu dengan pembimbing atau ustadz pembimbingnya, menyampaikan beberapa keluhan, beberapa permasalahan, lalu dipecahkan secara bersama apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena tentu saja yang paling paham dengan kondisi lapangan adalah para ustadz-ustadzah pembimbing yang ada di pondok pesantren. Orang tua tentu saja paham tentang karakter kepribadian anak tersebut, anak kita, anaknya sendiri. Tetapi dalam hal keseharian real yang terjadi, tentu saja yang paling memahami adalah para ustadz pembimbing atau ustadzah pembimbing yang ada di pondok pesantren. Dan kita sebagai orang tua tentu saja harus paham, harus maklum, dan harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pembimbing, karena tentu saja para pembimbing di lapangan akan berusaha memilih masalah ini sesuai dengan kondisi lapangan supaya adil, berimbang, menyelesaikan masalah itu dengan hal-hal yang bisa tidak berat sebelah gitu. Nah, jadi untuk solusi anak kita yang tiba-tiba minta pulang, tidak betah, sakit-sakitan terus, itu diantaranya faktor-faktor penyebab yang bisa menjadikan anak kita seperti itu, tiba-tiba minta pulang. Ya, jadi pertama, komunikasi langsung dengan para pembimbing di lapangan, lalu kemudian kalau bisa mendapatkan solusi, kalau tidak, nanti ketika penjengukan misalkan minta bertemu untuk menyelesaikan masalah. Jika memang problemnya itu ada di lingkungan pesantren atau teman-temannya. Ya, kalau masalahnya adalah masalah kejenuhan, maka kita harus bisa menyampaikan supaya anak kita bisa hilang rasa jenuhnya, karena masa-masa jenuh itu nanti akan terlewati suatu saat nanti. Kita sabar saja, memberikan motivasi untuk anak kita, dan tetap kita menunjukkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita dengan sepenuh hati, tanpa membuat jatuh mental anak-anak kita. Ya, biarkan berkeluh kesah, karena maklum sebagai anak, sebagai manusia tentu akan berkeluh kesah. Kita terima keluh kesahnya, lalu kemudian kita hadirkan kalimat-kalimat yang bisa menenangkan hatinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga sehat selalu semuanya, dan Allah memberikan bimbingan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.